Lalu siapa yang dimaksud dengan wali itu? Sehingga konsekuensinya kalau menyakiti hatinya wali itu seperti berperang dengan Allah. Wal muradu bil wali huna, adapun yang dimaksud dengan wali di sini kama qala Nawawi rahimahullah, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah, huwal mu'minu adalah orang mukmin. Setiap orang mukmin ini hakikatnya adalah walinya Allah. Maka kalau diganggu, disakiti sama dengan menabuh perang dengan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini dalil bahwa setiap orang mukmin adalah walinya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Adapun Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, dan berkata siapa al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani fil Fathi dalam kitab Fathul Bari, al-muradu adapun yang dimaksud bi waliyillah dengan wali Allah, al-alimu billah adalah orang yang kenal kepada Allah atau yang disebut dengan al-arif billah. Berarti tak semua orang mukmin itu wali. Harus yang al-arif billah atau al-alim billah, al-muwadibu ala ta'atihi, yang menekuni ketaatan kepada Allah, al-mukhlisu fi ibadatihi, yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Qala Ibnu Ajibah fil Bahril Madid fi tafsir Al-Qur'anil Majid, berkata siapa Ibnu Ajibah di dalam tafsir beliau Al-Bahrul Muhit fi tafsir Al-Qur'anil Majid, wasafallahu awliya'ahu fi kitabihil hakim haitsu qala, telah mensifati Allah awliya'ahu kepada wali-walinya fi kitabihil hakim, di dalam kitabnya yang mulia. Haitsu qala, di mana Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada adapun mereka itu yahzanun ialah sedih. Tak pernah takut, tak pernah sedih. Itulah walinya Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya, ialah bagi para wali-wali Allah al-busyra, adapun kegembiraan, fid dunya, fil hayati dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi ketentuan-ketentuan Allah. Dzalika huwal fawzul azim, adapun hal tersebut adalah keberuntungan yang besar. Faman jama'a bainal iman wat taqwa, kata Syekh Ibnu Ajibah, barang siapa yang mengumpulkan antara iman dan ketakwaan, fahuwa waliyun, maka pada hakikatnya dia adalah wali. A'ni al-wilayatal amah, yaitu wali yang bersifat umum. Wali tapi wali umum. Fal wilayatu ala kismaini, maka adapun wilayah kewalian itu ada dua macam. Wilayatin amatin, satu wilayah yang sifatnya umum, kewalian yang sifatnya umum. Wa wilayatin urfiyatin khassatin, dan kewalian yang sifatnya khusus, istilah khusus, urfiyah khassah. Fal wilayatul ammah, maka adapun wali yang bersifat umum, hiyallati dzakarahal haqqu, yaitu yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang di atas tadi itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini wali secara umum. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu wali. Fakullu man haqqaqal iman wa taqwa, barang maka setiap orang yang mewujudkan keimanan dan ketakwaan, falahu, maka ialah bagi man minal wilayati, dari kewalian, ala qadri ma hasala minha, berdasarkan kadar sesuatu, hasala yang tercapai apa ma,
itu tanpa tasdid ya. Hasala yang tercapai apa? Ma minha dari wilayah. Wal wilayatul khassah, adapun kewalian yang bersifat khusus, istilah khusus, khassatun bi ahlil fana wal baqa, adalah khusus untuk orang-orang yang mengalami fana dan baqa. Fana itu dirinya menyatu kepada Allah, sudah tidak ada lagi wujudnya dirasakan. Baqa setelah fana kembali menjadi baqa, sadar sebagaimana biasa. Ada orang itu jodoh dulu beberapa tahun, setelah itu biasa. Itu proses menuju kewalian khusus. Ada yang jodoh tak mari-mari, jodoh sampai selesai. Yang tinggi itu yang makom bako. Kenapa? Karena meskipun dia wali, tetap hidup sebagaimana layaknya orang-orang. Seperti Rasulullah ini tidak jadab Nabi. Nabi ini tidak jadab. Kenapa? Karena beliau ini jadi uswah, teladan. Apakah Rasulullah tidak wali? Walinya wali. Tidak ada yang lebih wali dibandingkan Rasulullah. Tapi beliau ini sadar. Maka ulama mengatakan orang wali yang hilaf itu tidak boleh jadi panutan. Dia hanya cukup dikagumi, tidak boleh diikuti ucapannya. Karena bisa merusak. Yang diucapkan bukan pada alam biasa. Ambil yang ahlul baqa ini. Jadi kata Ibnu Ajibah ini seorang ulama yang mempunyai tafsir isyari, namanya Bahrul Madid fi tafsir Quran Majid. Jadi kalau nafsiri Quran itu pakai isyari-isyarah, lebih kepada tafsir sufistik. Beliau mengurai tentang hadis ini, ayat ini. Ada wilayah ammah, ada wilayah khassah. Al-jami'ina bainal haqiqah wa syariah, ahlul fana dan baqa, yang memadukan antara hakikat dan syariat. Bainal jadbi was suluk, antara jadab dan suluk. Suluk ini ya menjalani syariat itu. Ma'az zuhdi tamih, disertai dengan sifat zuhud yang sempurna, wal mahabbah al-kamilah, dan kecintaan kepada Allah yang sempurna, wa suhbati man tahaqqaqat wilayatuhu, dan bersahabat dengan orang yang nyata kewaliannya. Faqad su'ila alaihi salatu wassalam an awliyaillah, maka Nabi sungguh ditanya tentang wali-wali Allah alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapakah yang dimaksud wali yang disebutkan dalam Quran itu ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, alladzina nadaru ila batinid dunya, yaitu orang-orang yang memandang kepada batinnya dunia, bagian dalam dari kehidupan dunia ini. Hina nadaran nasu ila dhahiriha, ketika semua orang memandang kepada dhahirnya dunia. Kalau dunia ini kan secara dhahir kasat mata, ya ini sudah yang berjalan ke sana kemari ini. Tapi di balik kehidupan yang ramai ini ada sesuatu yang substansi. Dan itu yang disaksikan oleh para walinya Allah. Maka orang ini secara kasat mata itu aktivitas dunia, tapi sebenarnya jiwanya tidak ada di situ, ada di balik dunia itulah, di batinnya, yaitu Sang Pencipta. Orang-orang yang memandang batin dunia ketika manusia semuanya memandang dohirnya dunia. Ini sabda Nabi, definisinya wali. Wahtammu bi'ajalid dunya hina ihtamman nasu bi'ajiliha, dan mementingkan kepada endingnya dunia. Hina ihtamman nasu, ketika mementingkan manusia, bi'ajilihi, dengan hal-hal yang ajil. Ajil ini yang ada saat ini. Itu ada doa, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma inni as'aluka min, ini doa
doa jami. Allahumma nas'aluka Allahumma nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi. Ajilihi ini dunia, wa ajilihi akhirat. Ajilihi wa ajilihi, ajil akhirat, kalau ajil dunia. Mementingkan endingnya dunia ini, ajilnya dunia, dibandingkan ajilid dunia yang ada saat ini, kesenangan dan seterusnya. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis lain, qila ya Rasulullah, ditanya wahai Rasulullah, man awliyaullah, siapakah wali-walinya Allah? Qala al-mutahabbuna fillah. Al-mutahabbuna fillah adalah orang-orang yang mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wa qala al-Qushairi, berkata Imam al-Qushairi radhiyallahu anhu, alamatul wali salasun, adapun cirinya wali itu ada 3 macam. Pertama, syughluhu billah, kesibukannya billahi karena Allah, kesibukannya berurusan dengan Allah. Jadi tiap hari itu sibuk berurusan dengan Allah. Berarti kalau tiap hari sibuk berurusan dengan dunia, bukan wali itu. Ini menurut Imam Al-Qushairi. Wa firaruhu ilallah, yang kedua larinya kepada Allah. Setiap ada persoalan, ada apapun, larinya kepada Allah. Tumpuan hidupnya kepada Allah. Wa hammuhu Allahu, dan segala pikirannya Allahu ialah Allah. Ya, kalau kriteria yang ini sulit sepertinya kita jadi wali. Ini dalam kitab Risalah Qushairiyah biasanya. Imam Qushairi ini punya kitab terkenal, kitab tasawuf, namanya Risalah Qushairiyah. Tapi kalau kriteria Ibnu Ajibah yang pertama, wali umum, insya Allah kita ini wali semua, minimal wali santri. Apa maksudnya Ki Hasyim Asy'ari di hampir penutup kitab Arba'in ini yang ke-38 ngutip tentang masalah ini. Siapa yang menyakiti, merendahkan, menghinakan walinya aku, kata, maka dia sama dengan menabuh perang dengan aku. Ini secara tidak langsung bahwa di dunia ini pasti ada wali-walinya Allah. Di tengah-tengah masyarakat ini ada wali-walinya Allah. Baik wali yang tersembunyi atau yang sudah masyhur dengan kriteria-kriteria tadi. Maka kita sebagai jamiah, ahlul jamiah, harus menghormati wali. Tak boleh benseromban. Khawatir orang yang kita tidak berperilaku baik itu adalah orang wali. Kalau wali nolai, artinya kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini meyakini adanya wali, karena di sana ada orang-orang kelompok yang tak mempercayai wali. Wali itu tidak ada, kewalian itu tidak ada. Akhirnya ketika wafat tidak ada yang wali, kuburannya tidak ada yang menziarahi, karena sejak awal sudah tidak yakin ada karamat, tidak yakin adanya kewalian. Akhirnya ketika wafat tidak wali meskipun orangnya hebat. Salah satu cirinya wali itu ketika meninggal, wafatnya pun masih bermanfaat untuk orang banyak. Banyak orang ziarah. Akhirnya karena banyak orang ziarah, banyak orang mendirikan toko-toko jualan, dari yang jualan kecil-kecilan sampai yang besar. Akhirnya masyarakat di sekitar makbarah itu minta makan, dalam tanda kutip, minta makan kepada sahibul makbarah. Contoh seperti Gus Dur. Riwayat konon katanya itu dalam 1 bulan celengannya itu miliaran. Dan itu diberikan untuk donasi fakir miskin. Artinya Gus Dur wafat pun masih bisa ngasih makan sama orang-orang fakir miskin. Kita yang hidup minta makan. Sunan Ampel
Ya disinilah Ki As'ad, pahlawan nasional yang menjadi makbarah tempat ziarah juga. Berapa banyak tukang becak yang dihidupi dengan cara itu. Ini artinya hebat. Sudah wafat pun masih kewaliannya, karomahnya bisa bermanfaat kepada orang banyak. Sementara ada orang yang hidupnya bukan memberikan manfaat barokah ke orang lain, justru jadi bahaya. Nah, ini kenapa beliau mungkin mengutip, ya karena kita juga meraba-raba ya, kita juga tidak paham. Ki Hasyim Asy'ari ini kok mengutip 40 hadis sebagai mabadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita hanya mencarikan tafsir-tafsirnya, syarah-syarahnya, dan kita coba meraba-raba. Enggak apa-apa. Kalaupun salah, semoga Ki Hasyim Asy'ari memaafkan. Engkau tak ada iya maksudnya dong. Kamu aja yang begitu. Tapi saya yakin beliau memaafkan. Apalagi itu dilakukan oleh pengurus NU yang ingin mengambil keberkahan beliau. Kita yakin beliau sangat pemurah, pemaaf. Kalau ataupun salah, lebih baik berbuat dan salah daripada tidak sama sekali. Nah, itu. Ini kalau menurut kita angan-angan, kenapa ada kutipan tentang masalah berhati-hati kepada wali-wali Allah? Satu, di tengah-tengah masyarakat ini pasti ada wali-wali Allah, termasuk yang humul, yang tak terkenal. Apalagi kalau nanti walinya wali umum, ini wali semua tetangga ini. Nah, berhati-hati, karena menyakiti wali-wali Allah sama dengan menabuh genderang perang dengan Allah. Al-haditsus tasi wassalasin, hadis yang ke 39. Ini yang benar sebenarnya bukan tasi wassalasin ya. Ini kan jadi sifat. Berapa? Al-haditsus tasi wassalasun ya. Nah, al-haditsus samin wassalasun. Ini berarti banyak yang harus direvisi harokatnya ini. Al-haditsus sadis wassalasun. Hadis yang ketiga, yang ke-6 dan 30. Ini waw ataf. Ya, khoto itu namanya. Khoto jali apa khoto khafif. Al-haditsus tasi wassalasun, hadis yang ke-39. Rasulullah bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Wa yadullah 'alal jamaah, dan adapun pertolongan Allah ialah atas jamaah, atas berjamaah, berkelompok. Wa man syadda finnar, barang siapa yang menyimpang, menyendiri, maka dia akan menyendiri masuk neraka. Malah lain itulah, menyimpang, tak ikut jamaah, maka dia akan menyimpang juga ke neraka. Fa idza waqa'a al-ikhtilaf, maka apabila terjadi perselisihan, fa 'alaika bisawadil a'dham, maka hendaklah engkau berpegang kepada mengikut as-sawadil a'dham. Fa 'alaika bisawadil a'dham, makalah engkau hendaklah mengikuti kelompok terbesar as-sawadil a'dham. Ma'al haqqi wa ahlihi, beserta kebenaran, wa ahli dan ahlul haq. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Wa zada Ibnu Majahin, berkata siapa Ibnu Majah, wa zada Ibnu Majah, dan menambah siapa Ibnu Majah, fa idza waqa'a al-ikhtilaf, maka apabila terjadi perselisihan, fa 'alaika bisawadil a'dham, maka hendaklah engkau mengikuti kelompok mayoritas, ma'al haqqi wa ahlihi, beserta kebenaran dan ahlul haq. Syarhul hadis an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha la yajma'u ummati, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, au qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak mengumpulkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ai ulama'uhum, artinya ulama'uhum, adapun ulamanya umat Nabi Muhammad, tokoh-tokoh agamanya dari umat Nabi Muhammad ini, la yattafiqu, tidak
kompak, wala yatawata'u dan tidak bersekongkol ala dhalalatin atas kesesatan. Pasti di antara ulama itu ada yang tak mau kalau diajak kompak bersekongkol kepada kesesatan. Ai ala ma yukhalifu minasyariah, artinya bersekongkol atas sesuatu yang menyalahi syariat. Qala al-Abhari, berkata Imam Abhari, qauluhu ala dhalalatin, maksudnya ay ala khata'in, atas kesalahan. Wakila ala kufrin wa ma'siyatin, tidak bersekongkol atas kekafiran dan kemaksiatan. Wa yadullah, dan adapun pertolongan Allah. Yadullah ini kinayatun anin nusrah, kata kinayah dari nusrah, dari pertolongan, wal ghalaba dan kemenangan. Dan adapun pertolongan atau kemenangan yang diberikan Allah, awil hifdi war rahmati, atau maknanya penjagaan dan rahmat, au maknahu ihsanuhu wa taufiquhu. Yadullah maknanya bisa ihsanuhu, perbuatan baik Allah, ihsannya Allah, wa taufiquhu dan bimbingan Allah, listimbatil ahkam untuk menggali hukum-hukum, wal ittila' ala ma kana alaihi Rasulullah, dan mengetahui atas sesuatu karena yang ada alaihi atas ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Allah untuk istimbat hukum dan mengetahui sunnah-sunnahnya Rasul, itu maksudnya yadullah. Wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Nabi, apa itu maka na alaihi Rasulullah, minal i'tiqad, berupa keyakinan, wal amali, dan amal ibadah. Jadi yadullah itu maksudnya sunnahnya Nabi, i'tiqadnya Nabi dan sahabat, amal ibadahnya Rasul dan sahabat. Yadullah itu alal jamaah ialah jatuh kepada, dilimpahkan kepada jamaah, ay mujtami'in, kepada orang-orang yang berkumpul ala din, atas agama, yang melakukan perkumpulan atas agama, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini perkumpulan orang-orang untuk memperjuangkan agama. Yahfaduhumullah, melindungi, menjaga kepada mereka mujtami'in, Allah siapa Allah, minadh dhalalati, dari kesesatan, wal khata'i, dan kekeliruan, aulit taufiqi, atau untuk mendapatkan taufik, bimbingan Allah, limuwafaqati ijma'iyadil ummati, untuk menyepakati konsensus atau kesepakatan umat ini, mengikuti ijma', bimbingan untuk mengikuti ijma'. Jadullah ma'al jamaah, pertolongan atau banyak maknanya tadi itu dicurahkan kepada jamaah, maksudnya berkelompok-kelompok untuk menjalankan agama. Jadi dalam hadis ini kita dianjurkan masuk organisasi. Minta masuk ke organisasi nanti, Iksas itu organisasi juga, jamaah juga namanya, NU. Jadi nanti kalau pulang ke masyarakat pakai hadis ini, yadullah ma'al jamaah. Wa man syadda finnar, kalau sendirian itu nyelonong ke neraka, karena tidak ada teman untuk curhat, terutama keagamaan. Maka Kazim Asy'ari di Arba'in diawali dengan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu maksudnya saling menasihati, karena di organisasi saling mengingatkan. Ya ini terkait dengan di depan juga hadisnya. Jangan sampai kalau Santi Sukorejo pulang tidak mau masuk NU, kalau diajak NU itu wajib ikut. Yadullah ma'al jamaah. Wa man syadda ay infarada anil jamaah, barang siapa yang menyendiri dari jamaah, nyempal, menyimpang dari jamaah, bi'tiqadin, baik i'tiqadnya, au qaulin atau ucapannya, au fi'lin atau perbuatannya, lam yakunu alaihi, yang tidak ada mereka jamaah alaihi atas i'tiqad, syadda finnar ay infarada fiha, maka akan menyendiri masuk neraka.
Wa maknahu adapun maknanya infarada an ashabihi, dia menyendiri dari teman-temannya, alladzina hum ahlul jannah, yang mereka ini menjadi penghuni surga. Wa ulqiya finnari, dan ia dilemparkan ke dalam neraka. Cakancana masuk surga, dirinya masuk neraka. Fal hadisu, maka adapun hadis ini yadullu ala anna ijtima' al muslimin, sesungguhnya menunjukkan kepada sesungguhnya perkumpulan kaum muslimin itu hakun, adalah kebenaran. Wal muradu, adapun yang dimaksud perkumpulan kaum muslimin itu ijma'ul ulama, adalah ijma'nya para ulama. Wala ibrata bi ijma'il awam, dan tidak diperhitungkan ijma'nya orang-orang awam. Li'annahu, karena sesungguhnya ijma'nya orang awam la yakunu an ilmin, tidak berlandaskan ilmu pengetahuan. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama setelah Rasulullah, bukan kesepakatan orang awam. Wa hadza min mumayyizatil ummatil Muhammadiyah, dan ini adalah termasuk salah satu keistimewaan, mumayyizat, keistimewaan umat Nabi Muhammad ala sa'il umam, dibandingkan umat-umat yang lain. Ada wadah perkumpulan, di situ nanti ada ijma', ada MUI, komisi fatwa, nanti itu kalau ada apa-apa ada komisi fatwanya. Perkumpulannya disebut dengan ijtima' ulama. NU ada perkumpulannya, namanya bahsul masail, cari masalah. Jadi tidak ada soal yang mau dibahas juga masalah di NU itu. Makanya disebut bahsul masail, mencari masalah untuk dibahas, dicarikan jawabannya. Bahsul masail tertinggi keputusannya ada di muktamar. Ya, muktamar, kemudian ada munas, ada kombes, dan lain sebagainya. Itu sudah ada hierarkisnya, ada hierarkinya sudah. Faida waqa al-ikhtilaf, maka apabila terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat, fa'alaika bisawadil a'dham, maka hendaklah engkau mengikuti kelompok mayoritas ma'al haqqi wa ahli. Yu'abbaru, diungkapkan atau yu'abbiru, mengungkapkan Nabi bisawadil a'dham anil jama'atil kasirah. Nabi mengungkapkan dengan istilah sawadil a'dham, dari jamaah yang banyak. Ikuti jamaah yang banyak, kelompok mayoritas. Wal muradu, adapun yang dimaksud ma alaihi aksarul muslimin, adalah ajaran alaihi yang ia atas ma aksarul muslimin, adapun mayoritas kaum muslimin. Kila, dikatakan wahada fi usulil i'tiqad, ini di dalam masalah i'tiqad, ya, masalah akidah, kearkanil Islam, seperti rukun-rukun Islam, aqaid saikat. Kalau di dalam penjelasan as-sawadul a'dham ini siapa? Misalnya lihat dalam syarahnya Ihya Ithafu Sadatil Muttaqin, Imam Az-Zabidi mengatakan itu adalah kelompok yang mengikuti Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Karena dari generasi ke generasi inilah kelompok mayoritas di lima benua di dunia ini. Semuanya mengikuti akidah Asy'ari dan Maturidi. Begitu juga Imam Al-Qushairi dalam risalahnya mengatakan begitu. Yang dimaksud adalah As-Sawadul A'dham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dalam i'tiqad. Seperti apa akidahnya? Gampangnya ia aqaid saikat yang kita baca itu, kaula anyakse itu, sampai terakhir alam dunya ampun. Nah, itu sudah rumusannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Maturidiyah, Asy'ariyah. Tapi nanti ada namanya At-Tahawiyah juga sama juga. Wa ammal furu'u kabutalanil wudu, adapun masalah fikih, amal furu' adapun masalah fikih kabutalanil wudu, seperti contoh batalnya wudu bil masih dengan menyentuh perempuan yang bukan mahram, masalah umpamanya, fala hajata fihi ilal ijma', maka tak perlu di dalamnya ada ijma'.
bal yajuzu ittiba'u kulli wahidin minal mujtahidin, tetapi boleh mengikuti setiap masing-masing dari mujtahidin kal a'immatil arba'ah, seperti imam-imam yang 4. Kalau ingin tidak batal, ikut madhab Imam Malik. Tapi jangan hanya ikut pembatal wudhunya, caranya juga wudhu Imam Malik, sehingga tidak talfik. Bagaimana wudhunya Imam Malik? Ketika wudhu maka harus digosok, anggota wudhu yang disiram harus diadalkuh, digosok, diusap, termasuk kaki. Yang kedua, rambut diusap semua. Itu sudah wudhu ala Imam Malik. Kemudian muwalat itu membasuh dari anggota wudhu yang kepada anggota yang lain, itu berkesinambungan. Kalau muwalat inda Syafi'i itu sunnah. Jadi andai kata ada orang wudhu, wajahnya di Sukorejo, nanti tangannya di Asam Bagus, kemudian ngusap rambut di Arjasa, kemudian basuh kaki di Landengan, ke Situbondo sholat duhur, sah. Sepenting dari Sukorejo sampai Landengan tidak batal di antara sela-sela itu. Kalau Maliki tidak boleh, muwalat itu harus setelah wajah ke tangan, usap rambut terus ke kaki. Nah itu. Jadi kalau dalam i'tiqad tidak boleh variasi, harus satu. Tapi kalau masalah fikih itu banyak pilihan. Ini beliau memberikan pesan karena NU itu kan juga lahir dalam rangka mempertahankan akidah. Ketika Indonesia sudah saat NU berdiri, sebelum NU berdiri 1926 itu sudah banyak aliran-aliran yang masuk ke Indonesia. Diawali dengan perang Padri yang ada di Sumatera itu. Ada aliran transnasional istilahnya. Mulai Salafi Wahabi masuk. Nah, lalu bagaimana tradisi Islam yang Jamiyah Nahdlatul Ulama ini? Perpecahan itu juga munculnya sejak zaman Nabi, sejak zaman terbunuhnya Sayyidina Utsman sampai terus ke belakang, yang disebut dengan hadis iftiraq, dan ini sudah diprediksi Nabi akan terpecah belah Bani Israel Yahudi menjadi 71 golongan, orang Nasrani 72, wasataftariku ummati ala salasin wasab'in, akan terpecah menjadi 73, lebih banyak lagi. Kulluha finnar, semuanya di neraka, kecuali millah wahidah, satu aliran. Faqila ya Rasulullah mal wahidah, siapa yang satu itu? Jawaban Nabi ini rumusannya, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu orang yang sama seperti saya dan sahabat saya. Nah, tafsiran ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi ini diperebutkan oleh Salafi Wahabi, diperebutkan oleh NU, diperebutkan Muhammadiyah, diperebutkan yang lain. Maksudnya semuanya berhak mengklaim begitu, karena rumusannya umum. Maka NU tidak pernah mengkafirkan kelompok di luar kita. Apalagi perbedaannya hanya sekedar masalah furu'iyah yang tak penting, kunut, tahlil. Maka kita tidak mentakfir-takfir, tidak membid'ah-bid'ahkan, menahan diri, imsak. Karena Nabi rumusannya umum, ma'ana alaihi washabi. Kalau kita yakin ini rumusannya yang disampaikan oleh Ki Hasyim Asy'ari. Dalam fikih ikut madhab 4, dalam akidah ikut Imam Asy'ari Maturidi, dalam tasawuf ikut Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Itu rumusannya. Al-Hadisul Arba'un, hadis yang ke-40 yang terakhir. Usikum bitaqwallah. Beliau tutup
arba'in dengan berwasiat ketakwaan kepada Allah melalui kutipan hadis Nabi. Usikum, aku berwasiat kepada kalian, kata Nabi, bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Was-sam'i wat ta'ah, saya berwasiat dengan mendengarkan dan mentaati. Sami'na wa ata'na, jangan sami'na wa asayna. Wa in ta'ammaru 'alaika 'abdun, jika menjadi pemimpin kepada kalian abdun, seorang budak, fa innahu, maka sesungguhnya, man ya'ishu, wa in ta'ammaru 'alaika 'abdun, sekalipun, ya, itu ghayah, sekalipun menjadi pemimpin kepada kalian seorang budak, kamu harus mendengarkan dan mentaati. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, man ya'ish, barang siapa yang hidup minkum dari kalian, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan menyaksikan perbedaan yang sangat banyak. Orang yang hidup sesudahku nanti akan menyaksikan perbedaan pendapat yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah oleh kalian, 'alaiha, atas sunnah, gigit bin nawajid, dengan geraham, gigi geraham. Maksudnya pegang erat-erat, ya, sebagaimana gigitan geraham yang sangat kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Syarhul hadis, Anil Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'adhana Rasulullah mau'idatan, telah memberi nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'idatan, dengan sebuah nasihat, wajalat minhal qulubuh, yang bergetar minha, dari mau'idah al-qulubu, apa hati, wadarafat minhal uyunuh, dan berlinang sebab mau'idah itu al-uyunu, apa mata. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in, seakan-akan mau'idah yang engkau berikan ini adalah mau'idahnya, nasihatnya orang yang akan pergi meninggalkan. Jadi seakan-akan ini mau'idah yang terakhir Nabi. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Jadi Ki Hasyim menutup arba'in dengan wasiat yang luar biasa ini, tapi wasiat ini juga dirasakan para sahabat sebagai nasihat Nabi di akhir-akhir hidup beliau. Faqala, lalu Nabi bersabda setelah dimintai nasihat, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wat ta'ah, dan senantiasa tunduk dan patuh, mendengarkan dan patuh. Wa in ta'ammaru 'alaika 'abdun, sekalipun menjadi pemimpin kepada kalian siapa seorang budak. Wa fi riwayati, wa fi ba'di riwayati, dan di sebagian riwayat-riwayat yang lain, abdun habasyiyun, sekalipun menjadi pemimpin kalian itu seorang budak Habasyi, budak hitam. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-abdu la yakunu waliyan, seorang hamba itu tak mungkin menjadi pemimpin, karena tidak boleh. Jangankan jadi pemimpin, kalau bekerja uangnya tidak bisa dimiliki. Tapi Nabi kok mengatakan sekalipun pemimpinnya budak? Apa maksudnya ini? Walakin duriba bihil masalu adat takdir, akan tetapi duriba dibuat bihi dengan abad, al masalu, apa, perumpamaan, andai kata, sekalipun umpama. Tapi ini perumpamaan yang tidak mungkin. Alat takdir, atas penakdiran, wa illam yakun, sekalipun tidak ada. Alat takdir wa illam yakun.
Jadi tidak mungkin terjadi. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti sabda Nabi, man bana lillahi masjidan kamabhasis kutotin. Barang siapa yang membangun karena Allah masjidan akan masjid, kamabhasis kutotin, seperti sangkar burung. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah sekalipun seperti sangkar burung, mabhasis kutotin, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun baginya istana dalam surga. Wa mabhasu qutotin, adapun sangkar burung, la yakunu masjid, dan tidak mungkin jadi masjid. Siapa yang membangun masjid seperti sangkar burung, ya tidak mungkin. Siapa yang mau masuk? Nah, ini namanya apa namanya itu ya? Itu permisalan namanya. Rasulullah menyampaikan bagaimana umat Islam ini punya semangat karakter taat kepada pimpinan. Alhamdulillah NU ini dalam sepanjang sejarah tidak pernah melakukan sabotase atau pemberontakan kepada pemerintah. Sejak zaman Soekarno sampai sekarang Jokowi. Tidak pernah NU itu, kalau toh pun pemerintah salah, itu pasti akan ditegur melalui mekanisme yang cantik. Karena ada khosois tadi itu, tasamuh, tawazun, ta'adul itu. Ternyata juga di sini ada. Di penutup Arba'in, Ki Hasyim Asy'ari mengutip hadis yang luar biasa. Usikum bitaqwallah wa usikum bisam'i wat ta'ah. Harus taat kepada pemimpin sekalipun pemimpinnya itu budak hitam, apalagi pemimpinnya ganteng. Ini budak hitam itu yang secara penampilan sudah tidak meyakinkan, tetap harus taat. Dan tidak mungkin budak menjadi pemimpin. Ini kayak seperti orang yang bangun masjid sekalipun seperti sangkar burung. Itu nanti balasannya istana, sekecil apapun maksudnya itu. Wayah tamilu, dan kemungkinan tafsiran yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarah, memberitahukan, menginformasikan Nabi bifasadil amri, dengan rusaknya zaman ya. Rusaknya perkara, wawat'ihi, dan meletakkan amar fi ghairi ahlihi, pada selain ahlinya. Atau ini hadis ini ingin menjelaskan bahwa di akhir zaman orang sudah tidak lagi proporsional meletakkan kepemimpinan kepada orang yang tak ahli. Hatta tud'ul wilayatu fil abid, sehingga kepemimpinan pun diserahkan kepada budak. Kalau sekarang kepemimpinannya diserahkan kepada koruptor. Banyak data-data yang menjadi legislatif itu dulu mantan koruptor. Daftar lagi kemudian jadi. Kenapa? Karena banyak modalnya. Ini sama dengan hadis Nabi tadi. Jadi wa in ta'ammar alaihi abdun, maksudnya di akhir zaman orang tidak lagi proporsional, sehingga wilayah pun diberikan kepada budak yang seharusnya tidak bisa jadi pemimpin. Faidha kanat, maka apabila ada, apa wilayah sudah ada, fasma'u wa ati'u, dengarkan dan ikuti. Tagliban, ya karena mendudukkan secara proporsional, tagliban memenangkan, li ahwani darurain, kepada lebih ringannya dua darurat. Berarti ini ya ikhtiyaru ahwanu syair asyarain. Wa huwa as-sabru ala wilayati man la tajuzu wilayatu, yaitu sabar untuk taat kepada kekuasaan orang yang tidak boleh wilayah itu kewaliannya, li'alla yufdi ila fitnatin 'azimatin, supaya tidak berdampak kepada fitnah yang besar. Yukhtaru ahwanus syarrain, memang ini pemimpin tidak layak, tapi kalau ditentang terjadi perang. Tapi kalau taat tak sesuai dengan hati nurani, maka sabar.
Fa innahu man ya'is minkum, maka sesungguhnya orang yang hidup dari kalian sesudah aku, fasayara ihtilafan katsiran, ia akan menyaksikan perbedaan yang sangat banyak. Hadza, adapun pernyataan hadis ini, min ba'di mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sebagian mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbara ashabahu, Rasulullah memberikan kabar kepada sahabatnya, bima yakunu ba'dahu, dengan sesuatu yang akan terjadi sesudah Nabi, minal ikhtilaf, berupa perbedaan, wa ghalabatil munkar, dan dominasi kemungkaran, kemenangannya kemungkaran. Wa qad kana aliman bihi, dan sungguh telah ada Nabi aliman, ialah mengetahui, bima dengan ma yakun, akan sesuatu yang akan datang, alat tafsil, secara rinci. Sebenarnya Nabi itu sudah tahu semua apa yang akan terjadi di masa mendatang, alat tafsil secara rinci. Tetapi walam yakun bayyanahu likulli ahadin, akan tetapi tidak ada Nabi bayyanahu, ialah menjelaskan Nabi hu kepada ma yakun likulli ahadin, kepada setiap orang. Innama hadzara minhu, adalah umum, hanya saja memberikan peringatan Nabi minhu dari ma yakun, alal umum, secara umum, akan datang kepada umatku begini, itu umum Nabi, tak dijelaskan secara rinci seperti apa. Wa qad bayyana dzalika li ba'dil ahad, dan sungguh Nabi menjelaskan kepada itu ma yakun alat tafsil li ba'dil ahad, kepada sebagian orang-orang. Ada orang-orang yang tentu memang mendapatkan bocoran dari Nabi secara rinci. Contohnya ke Hudzaifah wa Abi Hurairah, seperti sahabat Hudzaifah dan Abi Hurairah. Ini memang orang khusus. Hudzaifah ini dikenal dengan sahibu sirri Rasulillah. Sahibu sirri Rasulillah, yang punya pegang data-data orang-orang Madinah yang munafik. Maka di depan kemarin ada penjelasan Sayyidina Umar minta nilai sama Hudzaifah. Apakah dalam diriku ini ada tanda-tanda kemunafikan? Tanya ke Hudzaifah. Hudzaifah jawab secara jujur, memang tidak ada itu. Bukan karena takut kepada Umar. Ada yang dibocorkan oleh Nabi kepada sebagian sahabatnya, seperti Hudzaifah wa Abi Hurairah, wa huwa dalilun ala idhami mahallihima. Wa huwa, adapun orang tertentu itu, dalilun adalah bukti, ala idhami mahallihima, atas agungnya kedudukan, agungnya tempat keduanya, wa manzilatihima, dan kedudukan keduanya, Hudzaifah dan Abu Hurairah. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. As-sunnatu, adapun sunnah, at-tariqatul qawimatu, adalah jalan yang lurus, allati tajri, yang berlaku, apa tariqah, ala sunan, di atas sunnah, min aqwalihi, berupa ucapan Nabi, wa af'alihi, dan perbuatan Nabi, wa taqriratihi, dan persetujuan Nabi. Wahia, adapun sunnah, at-tariqa al-wadiha, adalah jalan yang terang, lailuha kana hariha, dalam hadis lain. Wa sunnatil khulafa, dan juga berpegang kepada sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, ay alladzina syamilahumul huda, artinya orang-orang syamilahum, yang meliputi kepada mereka, al-huda, apa petunjuk, yang diliputi oleh petunjuk Allah. Wahum, adapun mereka, al-arba'atu, adalah 4 orang, bil ijma', berdasarkan ijma' ulama, Abu Bakrin wa Umar wa Utsmanu wa Ali radhiyallahu anhuma ajma'in. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bisabat ala sunnatil khulafa'ir rasyidin. Rasulullah memerintahkan untuk kokoh berpegang di atas sunnahnya khulafa'ir rasyidin, li amraini, karena ada 2 alasan. Ahaduhuma, adapun salah satunya, amrain, at-taqlidu liman ajaza anin nadhari, taklid bagi orang yang tidak mampu dari berfikir. Ikut aja sunnahnya khulafaur rasyidin, tidak usah merenung. Wasani, adapun yang kedua, at-tarjihu,
melakukan tarjih lima dhahabu ilaihi terhadap sesuatu dhahabu yang berpendapat siapa sahabat ilaihi kepada ma indah ikhtilafis sahabat ketika perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Kalau Abu Bakar dan Sayyidina Umar berbeda pendapat tentang hukum fikih, silahkan ditarjih bagi yang mampu. Itu dalam usul fikih disebut dengan qaulus sahabi. Qaulus sahabi itu salah satu di antara sumber istinbat hukum yang 10. Salah satunya qaulus sahabi, istishab, maslahah mursalah, syar'u man qablana dan seterusnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hindarilah oleh kalian perkara yang baru, ai ma'uhdisah, sesuatu yang diciptakan, yang sesuatu yang baru diciptakan. Wa wabtudi'ah, dan dibuat baru fid dini, dalam agama. Mimma lam yakun lahu aslun fihi, dari sesuatu yang tidak ada lahu bagi ma aslun, adapun dasar fihi dalam din. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Fa'lam annal muhdas ala qismaini. Ketahuilah bahwasanya muhdas, perkara yang baharu itu, ala qismaini, ialah ada dua macam. Muhdatsin laisa lahu aslun fi syariah, perkara baru yang tidak memiliki dasar dalam syariah. Fahada batilun madmumun, ini adalah perkara yang batil lagi tercela. Qala Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hada, barang siapa membuat hal yang baru dalam agama kami ini, fi amrina ay fi dinina hada, membuat hal baru maka pada sesuatu laisa yang tidak ada, minhu dari dinina, dari amrina, fahuwa maka adapun ma ratun adalah ditolak. Rawahu Muslim. Kemarin sudah kita jelaskan tahlil itu amrina, bukan ma laisa minhu tapi minhu. Wa muhdatsin, dan yang kedua perkara yang baru, bihamlin nadhiri alan nadir, dengan mengarahkan bandingan kepada bandingan yang lain. Kias namanya ini ya, muhdas yang dikiaskan. Wa huwa ma fihi aslun fi syariah, yaitu muhdas yang di dalamnya ada dasar dalam syariat. Fa hadza laisa bimadmumin, adapun ini muhdas ialah tidak tercela, bal dakhilun fi madmuni qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tetapi masuk dalam kandungan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha, barang siapa yang membuat tradisi baik maka ada baginya ajruha, adapun pahalanya sunnah hasanah. Wa mislu ajri man amila biha, dan semisal pahala orang yang mengerjakan sunnah hasanah, min ghairi ayun taqasa min ujurim syai'un, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha, barang siapa yang membuat tradisi keburukan maka ada alaihi atasnya wizruha, adapun dosanya sunnah sayyi'ah. Wa mislu wizri man amila biha, dan semisal dosa orang yang mengerjakan sunnah sayyi'ah, min ghairi ayun taqasa min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Rawahu Ahmad. Falabdul muhdas, maka adapun lafaz al muhdas, kullu muhdasatin itu, walabdul bid'ah, dan lafaz bid'ah, la yudammani, tidak tercela keduanya, limujarradil ismi, semata-mata nama. Jadi bid'ah itu secara nama tidak tercela. Bal akan tetapi tercelanya bid'ah itu limaknan, karena alasan, limaknal mukhalafati, karena alasan bertentangan, lisunnati, kepada sunnah, wadda'i ila dhalalah, dan mendorong kepada kesesatan. Wala yudammu dzalika mutlaqan, dan tidak tercela apa hal itu mutlaqan, secara mutlak. Bid'ah yang mendorong kepada kesesatan itulah yang tercela, tapi bid'ah sendiri ia tidak tercela. Allah saja namanya badi' kok, badi'us samawati wal ardh.
Faqad qala Allah Ta'ala ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ma ya'tihim tidak datang kepada mereka min dzikrin dari ayat Al-Qur'an muhdatsin yang baru. Min dzikrin muhdatsin min rabbihim. Itu susunannya. Tapi Qur'annya min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Susunan sebenarnya pemahamannya min dzikrin muhdatsin min rabbihim. Tidaklah datang kepada mereka orang kafir min dzikrin muhdatsin dari ayat Al-Qur'an yang baru min rabbihim dari Tuhan mereka illa istama'uhu kecuali mereka dengarkan tetapi wahum yal'abun mereka mendengarkan sambil main-main. Yang disyahid di sini dzikrin muhdatsin itu tidak tercela secara nama karena ini menjadi namanya ayat Al-Qur'an. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ni'matil bid'atu hadihi sebaik-baik bid'ah ini. Ini berarti juga mendukung bid'ah itu tidak tercela secara nama. Yakni at-tarawih menghendaki Sayyidina Umar bid'ah di sini adalah tarawih. Fa innahu karena sesungguhnya bid'ah dan muhdas fi haizil madhi ialah berada dalam ranah atau ruang pujian. Li'annahu fi'lun min af'alil khair atau fa innahu ini tarawih ya. Al-madhkur minat tarawih minal tarawih yang dikatakan nikmatil bid'ah tadi fi haizil madhi ialah berada dalam ranah atau ruang pujian. Li'annahu karena sesungguhnya al-madhkur minat tarawih fi'lun min af'alil khair adalah satu perbuatan kebaikan wa hirsun alal jamaah al-mandubi ilaiha dan keinginan untuk berjemaah al-mandubi ilaiha yang dianjurkan ilaiha apa jamaah agar supaya sholat tarawihnya bisa dilakukan berjamaah dan itu bid'ah. Wa in kanat lam takun fi ahdi Abi Bakar sekalipun tidak ada apa tarawih fi ahdi Abi Bakrin di masanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Faqad shallaha maka sungguh telah melaksanakan kepada tarawih Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qata'aha dan memutus Rasulullah kepada tarawih isfaqan karena khawatir min antufradah diwajibkan apa tarawih ala ummati kepada umatnya. Wa kana Umaru dan ada siapa Umar mimman nabbaha alaiha termasuk orang yang menyadari alaiha atas adanya tarawih. Sayyidina Umar termasuk orang yang menyadarkan umat Islam agar tarawih wasannaha ala dawam dan mensunnahkan tarawih untuk selamanya sebulan penuh. Falahu ajruha maka bagi Sayyidina Umar ajruha adapun pahalanya tarawih wa ajru man amila biha dan pahalanya orang yang mengamalkan tarawih ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Wa amman nawajidu adapun nawajid addu alaiha bin nawajid pegang erat-erat sebagaimana gigitan gigi geraham. Fahiya akhirul adras. Nawajid ini maksudnya akhirul adras, gigi geraham bagian belakang. Nawajid ini kinayatan an kuwati tamassuk sebagai kata kinayah dari kuatnya berpegang wal i'timad dan bersandar alaiha kepada sunnah khulafair rasyidin. Wallahu a'lam bishawab. Ketika terjadi ikhtilaf fitnah di mana-mana maka panduannya adalah sunnah Nabi dan khulafaur rasyidin alaihissalam. Ma'ana alaihil yaum wa ashabi dan itu sudah dirumuskan para ulama insyaallah apa yang kita pegangi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan rumusan Qasim Asy'ari itulah yang hak insyaallah. Selesai arba'in. Alhamdulillah qad tamma bi'aunillah syarhi arba'in hadisan tata'allaqu bimabadi' jam'iyah
Nahdlatul Ulama sempurna penulisannya dengan pertolongan Allah pada hari Senin 12 Jumadil Akhir 1445. 100 tahun lagi insya Allah kitab ini muktabar. Tapi 100 tahun lagi. Al-Muwafiq 25 Desember 2023. Di masanya kita sekarang. Asallahu ayyamfa'na bihi al-muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dengan kitab ini kepada orang muslim wa khassatan ahlul jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususnya warga Jam'iyah Ulama, wa ja'alahu amalan khalisan liwajhihi, dan Allah jadikan kitab ini, syarah ini sebagai amal yang murni, tulus liwajhihi, untuk mendapatkan ridha Allah, wa dukhran, dan simpanan, nanju bihi yaumal qiyamah, yang nanti kelak akan selamat dengan simpanan ini pada hari kiamat. Minimal kalau nanti 100 tahun lagi ada yang baca, dapat Fatihahnya yang nulis. Padahal nulisnya gampang, tinggal mutola'ah, dikutip, dimasukkan. Itulah tradisinya para ulama dulu, menyempatkan ketika masih sehat hidup nulis. Insya Allah tahun depan nanti kita baca ini. Ini sama juga Syarhun Latif ala Muqaddimah Qanun Asasi. Jadi kalau ini istrinya, ini suaminya. Kembar. Ki Hasyim Asy'ari ini punya 2 kitab yang sangat dasar, sangat prinsip tentang bagaimana bangunan NU. Prinsip-prinsip NU itu dibangun oleh beliau. Pertama, Arba'in, 40 hadis yang sudah kita selesai baca. Ada lagi Muqaddimah Qanun Asasi. Ini ada 35 atau 36 ayat Al-Quran. Tapi semuanya tidak ada syarahnya, tidak ada tafsirnya. Gelondongan gitu. Karena ini dibacakan beliau saat pidato. Nah, kita ketika Muqaddimah Qanun ini ingin dipelajari, kita harus cari tahu dulu kepada para ulama gimana tafsirnya, khawatir salah. Maka kita susun, alhamdulillah ini sudah dibaca. Kalau di Iksas Pusat kita baca untuk program penguatan aswaja di Iksas Nusantara. Tujuan kita satu, bagaimana kita ini sebagai santri Sukorejo yang pesantren ini punya hubungan erat dengan NU, muassisnya NU, salah satu muassis NU, kita paham NU itu. Dan salah satu memahami NU secara kafah harus melalui Muqaddimah Qanun dan Arba'in. Sebelum Adi ART dan Khosois. Adi ART, Khosois, struktur NU harus dipahami. Struktur NU itu jangan sampai salah. Tidak boleh nyebut yang terhormat Ketua Rois Suriah, Siki Ketua, Ki Rois. Itu banyak kadang salah. Kenapa? Tidak memahami NU dari bungkusnya, strukturnya. Apalagi mau masuk ke substansinya tentang mabadi, khosois, adi ART. Sekarang ada Perkum namanya, peraturan perkumpulan itu. Semuanya mudah-mudahan manfaat. Nah, kita sudah selesai 1 Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaran. Nasaluka ya Allah ya Allah ya Allah bi barakati hadzal majlis al mubarak wa bi barakati hadhi syahr Ramadan al mubarak. Wa nasaluka ya Allah ya Allah ya Allah أن تنفعنا يا الله منفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهلنا. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا برحمتك يا الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أعنا بعلم وزدنا بالحلم واختم بالتقوى وجملنا بالعافية. نسألك الإخلاص
في طلب العلم ونشره وفي الجميع الطاعات والعبادة برحمة الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد